Baik, selamat pagi menjelang siang Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang berada di zona waktu Indonesia bagian Barat, dan selamat siang buat peserta webinar yang berada di zona waktu Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur. Webinar biologi hari ini akan kita mulaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, webinar biologi yang diselenggarakan oleh Program Studi Fakultas Sains, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka, hari ini, tanggal 20 Oktober 2020, mengangkat tema perkembangan teknologi stem cell dalam dunia kesehatan. Webinar biologi ini menampilkan 3 narasumber. Saya sebut dengan hormat. Pertama, Ibu Dr. Marcelina Irasoniatan. Yang kedua, Bapak Diki PhD. Yang ketiga, Ibu Mutimanda Dwi Satyadini MKAP. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Dengan hormat saya sebut Dr. Agus Santoso MSI. Waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih Pak Raflen, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber, Ibu Dr. Marcelina Irasoniatan, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hayati dari Institut Teknologi Bandung, Bapak Diki, PhD, dosen Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, juga Ibu Mutimanda Dwi Satyadini, MKep keperawatan ya, Magister Keperawatan, juga dari dosen Prodi Biologi Universitas Terbuka. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi pengetahuan pada kesempatan kali ini. Yang terhormat, para sahabat, para wakil dekan, para ketua jurusan, para ketua program studi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, yang berkesempatan hadir pada web seminar kali ini. Yang terhormat, khusus Ketua Program Studi Biologi, Ibu Dr. Elizabeth Novi, beserta tim, Bapak Moderator, Bapak Raflen, terima kasih, dan seluruh dosen biologi dan dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Yang saya cintai dan saya banggakan, para mahasiswa, para alumni dari program studi biologi, serta para peserta web seminar Prodi Biologi dengan tema Perkembangan Teknologi Stem Cell dalam Dunia Kesehatan. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung di web seminar pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat bersama-sama bersilaturahmi dan bersama-sama akan menggali pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi stem cell. Para peserta web seminar yang berbahagia, stem cell atau sel punca itu adalah suatu sel yang tidak atau belum terspesialisasi dan mempunyai potensi atau kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel yang spesifik yang membentuk berbagai jaringan tubuh. Beberapa dekade terakhir ini, perhatian dan riset atau penelitian di bidang sel punca menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Teknologi sel punca telah lama dikembangkan sejak tahun 1960. Banyak peneliti menggunakan sel punca untuk mengetahui dan mempelajari proses pertumbuhan dan perkembangan jaringan tubuh manusia, serta otogenesis penyakit-penyakit yang diderita.
Selain itu, stem cell juga digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit yang sudah ada dan tidak mungkin untuk diobati lagi, baik secara konservatif maupun secara operatif. Beberapa manfaat yang lain dari sel punca, antara lain dapat digunakan untuk terapi gen, untuk penelitian mempelajari proses-proses biologis yang terjadi pada organisme dan kanker. Juga bermanfaat untuk penelitian dalam hal menemukan dan mengembangkan obat-obat baru. Juga untuk terapi sel, untuk kecantikan, juga untuk penanganan COVID-19 yang saat ini masih menjadi wabah pandemi di negara kita. Para peserta webinar yang berbahagia, melalui web seminar ini kami berharap informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan pengetahuan bagi para peserta, khususnya terkait dengan sel punca yang kita tahu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Biologi bersama tim. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim ICT Universitas Terbuka atas terselenggaranya web seminar pada hari ini. Selamat mengikuti web seminar. Semoga Allah SWT meridhoi acara ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Oke, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pemaparan materi. Tapi sebelumnya saya akan menginfokan kepada seluruh peserta, mengingat peserta yang terdaftar di akhir pendaftaran itu 1065 peserta. Untuk link presensi yang bersifat, untuk link presensi atau link kehadiran, itu akan kami berikan di menit-menit akhir kegiatan dalam bentuk link feedback. Jadi diharapkan peserta dapat mengikuti webinar sampai akhir kegiatan. Saat ini kita akan masuk pada narasumber pertama, Ibu Dr. Marcelina Irasoniatan. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat dari narasumber yang pertama. Nama lengkap Dr. Renat Marcelina Irasoniatan. Saat ini beliau dosen di Institut Teknologi Bandung atau di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Nah, untuk pendidikan beliau mengambil studi S1 di Universitas Pajajaran, S2 di Institut Teknologi Bandung, S3 di Institut for Molecular Medicine Universitas Sulebeck, Jerman. Beliau aktif dalam beberapa pelatihan internasional, aktif dalam penulisan artikel, buku, dan memiliki paten. Untuk waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada narasumber yang pertama. Baik, terima kasih Pak Raflen untuk kesempatannya. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dekan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk juga Ibu Ketua Prodi Biologi dan juga seluruh panitia yang sudah bersedia mengundang saya untuk berbicara pada kesempatan ini. Bersyukur ya bisa dapat kesempatan ini, bisa sharing sedikit mengenai pengetahuan saya yang tentang stem cell. Jadi saya akan mohon izin, saya akan share sedikit mengenai stem cell ini. Sebentar saya share screen. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oh, baik. Sudah, Suara Ibu. saya sudah terdengar cukup jelas ya, Pak? Ibu? Jelas, Ibu. Jelas. Ya, baik. Terima kasih. Baik, hari ini saya akan coba memaparkan sedikit mengenai perkembangan teknologi stem cell dalam bidang kesehatan. Mungkin outline dari pembicaraan yang akan saya sampaikan di sini saya akan coba terangkan
mengenai apa itu stem cell, walaupun tadi Pak Dekan sudah membahas sedikit ya mengenai stem cell ini, kemudian saya memaparkan perkembangan pemanfaatan stem cell di dunia, kemudian pemanfaatan stem cell sendiri seperti apa, dan juga produk terutama dalam hal ini adalah eksosom dari stem cell. Nah, yang mungkin sudah banyak sekali informasi yang diketahui oleh Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mengenai apa sebetulnya yang disebut dengan stem cell. Jadi saya yakin informasinya sudah cukup banyak. Jadi kalau kita lihat di sini apa saja sih sebetulnya yang disebut dengan stem cell. Jadi di sini kalau kita lihat stem cell ini dia memiliki satu kemampuan untuk melakukan pembelahan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sel-selnya akan melakukan pembelahan, self renewal seperti itu. Kemudian yang khas lagi adalah sel ini bisa berdiferensiasi, jadi dia bisa terspesialisasi menjadi sel khusus yang untungnya adalah dia bisa melakukan perbaikan, jadi dia bisa perbaikan dan juga memperbaharui dari jaringan sendiri. Nah, kita ketahui di sini bahwa ada 3 tipe stem cell yang kita ketahui. Pertama ini adalah yang disebut dengan embryonic stem cell. Dari mana embryonic stem cell ini? Jadi asalnya dari embrio. Dari bagian mana yang saat ini sudah dikembangkan itu adalah yang dari blastokista. Jadi bagian dari blastokista di sini disebutnya adalah inner cell mass. Yang sifatnya kalau kita isolasi, embryonic stem cell yang asalnya dari inner cell mass ini adalah sifatnya pluripotent. Jadi dia bisa berdiferensiasi yang disebut dengan pluri jadi plural seperti itu asal katanya. Dia itu bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebetulnya macam-macam tipe sel yang bisa dikembangkan. Nah, yang kedua yang bisa diambil juga dari stem cell ini yang asalnya dari fetus, dari bayi gitu ya, dan juga dari orang dewasa. Nah, tentunya kalau diambil dari organ yang sudah jadi seperti itu ya, jadi dari hari ini dari organisme dewasa, tentunya kemampuan selnya sendiri untuk berproliferasi ini menurun, sehingga di sini kita kenal sel yang akan bisa kita isolasi itu sifatnya multipotent stem cell. Jadi kemampuan tipe sel yang nantinya akan berdiferensiasi ini menurun. Salah satunya kalau kita lihat, kita harus mempertimbangkan asal selnya itu dari mana, turunannya dari mana seperti itu. Di sini ada istilah di dalam biologi perkembangan itu ada lapisan lembaga ektoderm, lapisan lembaga endoderm, dan lapisan lembaga mesoderm. Jadi kalau selnya asalnya dari lapisan lembaga ektoderm, ada kemungkinan selnya itu akan berdiferensiasi hanya untuk tipe-tipe sel tertentu, seperti misalnya entah itu kulit atau saraf, seperti itu. Demikian juga kalau di asalnya dari endoderm ataupun juga dari mesoderm. Nah, tentunya sekarang karena sebenarnya ada permasalahan mengambil jaringan dari embrio, karena ada satu pendapat bahwa embrio ini sudah merupakan satu makhluk seperti itu, sehingga ada sebenarnya seperti makhluk yang tidak diberikan kesempatan untuk hidup ya, karena di sini diambil kemudian nanti dia disuruh berdiferensiasi menjadi sel yang berbeda seperti itu yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu ada satu ahli yang disebut dengan Profesor Yamanaka dari Jepang. Beliau mengembangkan satu metode yang sangat bombastis seperti itu ya. Dan beliau mengembangkan satu sel yang disebut dengan induced pluripotent stem cell. Nah, dari mana induced pluripotent stem cell ini? Ini diambil dari organisme dewasa. Dari organisme dewasa yang tadi kita lihat punya kemampuan yang sudah terbatas di dalam proses diferensiasi. Nah, Profesor Yamanaka itu mengubah sel yang asalnya dari organisme dewasa ini
dengan cara memasukkan beberapa gen. Di sini ada yang kita sebut dengan faktor Yamanaka. Nah, faktor Yamanaka ini dimasukkan ke dalam sel yang sudah berdiferensiasi seperti itu. Kemudian ternyata sel-sel ini menjadi kembali lagi menjadi stem cell yang memiliki sifat pluripoten. Nah, sel-sel ini bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam tipe sel, tidak terbatas kepada lapisan lembaga yang tadi kita sebut-sebut di dalam sel yang berdiferensiasi dari organisme dewasa. Nah, ini terus berkembang gitu karena orang-orang melihat bahwa ini sesuatu sel yang memiliki potensial untuk dipakai sebagai terapi. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam perkembangan pemanfaatan stem cell, kalau kita lihat dari artikel, ini saya ambil dari website gitu, ternyata dari tahun 2008 dan 2012 ini banyak sekali yang menggunakan stem cell di dalam artikelnya itu untuk berbagai macam tujuan ya. Jadi ada untuk regenerative medicine, kemudian ada untuk drug development. Ini bisa menggunakan embryonic stem cell-nya sendiri atau juga dengan menggunakan iPS. Jadi agak sulit sebetulnya dari organisme dewasa. Kita lihat dari perkembangannya dari 2006 sampai 2012 di sini jumlah artikel itu terus meningkat ya, dari iPS, embryonic stem cell, human embryonic stem cell seperti itu, walaupun ada satu hambatan di dalam menggunakan embryonic stem cell, tapi tetap ada banyak sekali peneliti-peneliti yang menggunakan embryonic stem cell ini untuk penelitiannya dan untuk pengembangannya. Dan bahkan kalau kita lihat di dunia ini artikelnya tahun 2020 sudah ada yang sudah masuk ke clinical trial. Jadi ini sangat hebat sekali ya, karena ada banyak sekali penelitian yang sudah masuk ke clinical trial yang mudah-mudahan siap digunakan seperti itu. Jadi ini yang paling banyak ada di Amerika, kemudian ada di beberapa negara yang lain. Jadi ada di sini kalau kita lihat ada di Prancis, kemudian bahkan kalau kita lihat di sini ada Pakistan, ada Iran sudah masuk ya. Jadi negara-negara yang mungkin agak sulit untuk mengambil satu keputusan untuk menggunakan stem cell. Di sini Iran dan Pakistan sudah ikut di dalam clinical trial. Jadi ini walaupun baru satu ya, tapi ini sudah menggembirakan karena sudah melihat adanya potensi-potensi di dalam stem cell di sini di dalam obat atau di dalam untuk terapi. Demikian. Untuk apa sebetulnya stem cell ini? Jadi stem cell ini bisa dipakai untuk macam-macam, bisa dipakai untuk stem cell terapi ya. Jadi di sini macam-macam stem cell terapi itu bisa dipakai selnya sendiri atau selnya dimodifikasi. Modifikasinya dengan menggunakan ada viral vector yang digunakan seperti itu yang, atau juga ada non-viral genetic manipulasi yang kemudian dimasukkan sehingga sel-selnya itu bisa memiliki karakteristik yang diinginkan oleh kita. Nah, bisa juga kita pakai di sini untuk drug screening atau juga untuk disease model. Nah, selain disease model, drug system screening dan discovery, di sini kita pakai stem cell juga untuk tissue engineering dan juga untuk endogenous repair. Jadi tidak memasukkan stem cell, tetapi kita merekrut stem cell yang ada di dalam jaringan tubuh kita ke tempat di daerah kita tempat ada yang kerusakan seperti itu. Nah, kita lihat satu-satu seperti apa sebetulnya dari stem cell di sini. Nanti pada saat kita lihat satu-satu, dan untuk menggunakan stem cell ini tentunya ada banyak sekali masalah ya. Jadi tidak segampang menggunakan penelitiannya, tidak segampang mengkultur seperti biasa. Di sini ada kemungkinan stem cell yang kita isolasi yang jadi itu bisa macam-macam gitu, ada heterogenisitas.
ada dinamika dari stem cell-nya, kemudian ada sistem-sistem multi-scale yang bisa ada juga harus kita perhatikan. Kemudian ada feedback control, ada non-linearity yang terjadi di dalam saat dari proses pengkulturan. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat stem cell ini punya sistem sendiri, jadi dia kita tidak bisa mengontrol begitu baik kondisi dari si sel ini sendiri. Ada sistem yang kita tidak bisa terka seperti itu, yang kemudian nanti akan diproyeksikan oleh sel terhadap behavior dari sel ini sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya kita coba melakukan pengontrolan dari sel ini dengan berbagai cara. Jadi bisa dengan cara ada menambahkan soluble ligand atau ada faktor-faktor yang kita tambahkan. Kemudian kita atur juga dengan adanya interaksi antar sel atau interaksi antara sel dengan extracellular matrix atau dengan komponen dari luar. Nah, ini yang kemudian menghasilkan satu metode. Jadi kalau kita lihat strategi-strategi di dalam mengatur stem cell yang nantinya bisa kita gunakan, ini ada banyak sekali. Jadi bisa kita menggunakan sintetik biologi, begitu kita memasukkan senyawa atau mengatur selnya sendiri, gen-gennya diatur seperti itu sehingga behavior atau tingkah lakunya itu bisa diatur dari luar. Kemudian kita mengatur needs atau lingkungan dari si sel itu sendiri. Kemudian kita bisa mengaturnya tuh bisa mengatur dari si biomatriksnya atau kita atur dari sistem kulturnya. Jadi sistem kulturnya di sini kita melakukan multicellular system. Jadi biasanya di sini kita menggunakan organoid kultur atau juga 3D printing. Jadi kita melakukan pengkulturan mirip dengan kondisi secara in vivo. Nah, yang terakhir pengembangan yang masih kita harus banyak sekali fight adalah menggunakan stem cell untuk human on a chip. Jadi kita menggunakan platform khusus di mana di sini kita melakukan rekayasa terhadap satu sistem kultur yang diharapkan nanti memimik otak, memimik hati, jantung, memimik kidney dan juga memimik paru-paru yang kemudian kita korelasikan satu dengan yang lain. Nah, ini sudah dikembangkan dengan begitu hebatnya dan saat ini sudah banyak sekali usaha-usaha dan upaya-upaya untuk mengembangkan multi organ system seperti ini. Nah, baik kita coba lihat satu-satu. Jadi untuk yang sel terapi kita menggunakan berbagai macam soluble treatment, ya. Jadi soluble senyawa yang terlarut yang nantinya kita bisa pakai untuk menginduksi stem cell itu berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan. Jadi ini kita isolasi stem cell-nya bisa macam-macam, seperti yang tadi bisa dari embrio ataupun juga dari iPS. Kemudian ada juga kita bisa melakukan yang tadi disebutkan bahwa kita bisa menggunakan sel itu kita ubah karakteristik selnya dengan menggunakan memasukkan viral vector. Jadi tujuannya di sini sebetulnya untuk memberikan satu terapi dengan menggunakan gen-gen yang ada di dalam retrovirus misalnya yang biasa kita pakai atau adenovirus yang sudah dimodifikasi, tentunya bukan retrovirus dan adenovirus yang wild, tetapi ini adalah adenovirus dan retrovirus ataupun juga lentivirus yang sudah dimodifikasi yang bisa dibeli secara komersial seperti itu, dan kita masukkan gen-gen tertentu pada virus-virus buatan ini. Kemudian kita masukkan ke dalam stem cell dan diharapkan nanti stem cell-nya itu akan mengekspresikan
komponen-komponen protein yang nantinya bisa digunakan untuk terapi pada orang yang mengalami kelainan seperti itu. Nah, di sini sudah banyak juga dilakukan oleh para peneliti dan diharapkan ini bisa dipakai untuk drug delivery, drug discovery dan juga untuk regenerative medicine. Nah, untuk kaitannya dengan masalah retrovirus, ya. Mohon izin menyampaikan suara ada apa? Ada noisy. Suara Bung Marcel mungkin ada mendengung mungkin. Diapakan lagi ya? Saya kurang tahu diapakan lagi. Sekarang masih seperti itu ya, suaranya? Ada noisy. Mungkin colokan headsetnya mungkin ya. Kalau sekarang apakah masih mendengung? Sudah. Halo? Oke Bu, sudah agak bagus. Sudah hilang Bu. Apakah sekarang masih mendengung? Ini mendengung. Tadi tidak Bu. Sudah. Okay. Sudah ya. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat tujuannya adalah salah satunya dengan menggunakan retrovirus ini kita bisa melakukan disease modeling sebetulnya. Nah, apa yang dilakukan di sini sebenarnya kita bisa sekaligus ya disease modeling dan juga untuk membuat satu drug menentukan obat apa yang paling tepat seperti itu. Jadi sel itu bisa kita ambil dari sel yang atau pasien yang menderita penyakit tertentu. Kemudian selnya itu bisa dibuat menjadi iPS, jadi induced pluripotent stem cell. Nah, waktu dia diinduksi menjadi induced pluripotent stem cell, kemudian nanti kita diferensiasikan untuk sel yang memang nantinya dia itu akan dipakai untuk terapi seperti itu atau dipakai untuk disease modeling. Nah, di sini kita diharapkan sel ini merupakan sel yang sudah mengalami kelainan pada saat diambil dari pasien yang menderita sakit tertentu, misalnya dari Parkinson ataupun juga misalnya dari Alzheimer. Nah, kemudian kita menentukan kira-kira obat yang paling tepat untuk pasien ini yang mana. Nah, kita treat pada sel tersebut sehingga nanti pasien tersebut mendapatkan obat yang paling tepat, yang paling cocok sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Sehingga ini disease modeling ini bersesuaian dengan pengembangan yang sekarang yang kita kenal dengan personalized medicine. Nah, yang lain tadi saya sudah terangkan juga sedikit mengenai endogenous repair. Jadi dalam hal ini kita memanfaatkan stem cell yang ada di sekitar jaringan yang mengalami kerusakan. Contohnya di sini kalau kita ada kerusakan pada diskus intervertebral, jadi dalam hal ini ada kerusakan di intervertebra dari vertebra tulang kita dan ingin mencoba untuk melakukan perbaikan. Nah, di sini sebetulnya di sekitar intervertebra ini ada stem cell di bagian-bagian yang lain, jadi di vertebra. Nah, ini kita bisa tarik selnya ke daerah tempat adanya inflamasi seperti itu atau adanya kerusakan, dan diharapkan nanti sel-selnya itu nanti berdiferensiasi menjadi yang kita inginkan dan diharapkan bisa menyembuhkan. Jadi ini dicoba di boosting ya di daerah tempat terjadinya luka, terjadinya sakit. Nah, kemudian yang pengembangan berikutnya di sini adalah dengan melakukan tissue engineering. Jadi kalau tadi di dalam eksperimen-eksperimen sebelumnya ini kita melakukan proses diferensiasi sel itu dengan menggunakan sitokin yang ditambahkan ke dalam treatment kita dan kemudian diharapkan dia berdiferensiasi. Nah, ini sitokinnya itu lumayan mahal ya, jadi sangat mahal sekali. Dengan demikian harus dicari satu metode yang bisa menginduksi sel berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan. Nah, salah satunya apa? Kita memberikan satu needs tertentu kepada
sel itu sendiri supaya dia berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan. Caranya seperti apa? Dengan menggunakan biomaterial di sekitar sel. Jadi kita ketahui bahwa sitoskelet yang ada di dalam sel itu bisa mempengaruhi juga proses dari diferensiasi sel, ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan faktor-faktor biofisik menginduksi selnya itu dengan cara baik itu menggunakan stiffness dari matriks misalnya, atau bisa kita pakai stretching, atau bisa kita menggunakan juga softness dari matriksnya, kemudian pattern atau permukaan pola permukaan dari si biomaterial itu bisa menginduksi proses diferensiasi sel yang berbeda dengan adanya pemanfaatan dari proses signaling yang ada di dalam sel. Jadi ini bisa macam-macam. Jadi ini juga banyak sekarang dikembangkan di ITB untuk visual engineering karena kita menggunakan matriks ini tidak terlalu semahal menggunakan sitokin yang harganya sangat mahal dan juga lama sekali di dalam proses pemesanan seperti itu kalau kita ada di Indonesia, ya. Nah, di sini bahkan kita bisa memanfaatkan kondisi hipoksia juga untuk proses diferensiasi. Jadi konsentrasi oksigen itu juga bisa mempengaruhi proses diferensiasi pada sel. Nah, di sini adalah menggunakan organ on a chip. Jadi kalau kita lihat organ on a chip itu kita mendesain satu sistem kultur. Ya. Izin menyampaikan waktu tinggal 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Jadi kita menggunakan di sini ada satu sistem kultur, di mana ini sistem kulturnya memimik organ yang kita tuju. Misalnya di sini paru-paru, ya. Di sini ada alveolus, di alveolus ada sel epitel, kemudian ada pembuluh darah, berarti ada sel endotel. Jadi di sini ada campuran kultur sel, epitel, dan ada endotel. Jadi di sini ada udara, misalnya, kemudian di sini ada sistem pembuluh darah. Jadi di kulturnya demikian di sini, dan kemudian kita bisa melihat interaksi antara paru-paru atau udara yang ada dengan sel, jadi paru-parunya dengan pembuluh darah seperti itu. Nah, diharapkan sistem ini bisa dibuat jadi direkayasa baik untuk hati, untuk kidney, untuk paru-paru, untuk jantung, dan kemudian dibuat sirkulasi seperti itu sehingga kita bisa melihat kalau pemberian obat itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, pengembangan yang terakhir ini yang saat ini juga banyak dikembangkan adalah dengan menggunakan produk yang dihasilkan dari stem cell. Salah satunya di sini adalah produknya adalah yang kita sebut dengan exosome. Jadi exosome ini kalau dulu kita kenal proses komunikasi sel itu dengan cara autokrin atau parakrin atau endokrin seperti itu, dan di sini kita lihat ada satu sistem yang baru dengan komunikasi, yaitu dengan menggunakan exosome, di mana produk-produk yang dihasilkan oleh sel itu dibungkus oleh vesikel, oleh membran di layer. Nah, kemudian di dalamnya ada protein, ada yang di membran, proteinnya bisa juga mikroRNA, demikian, dan ini dipakai untuk komunikasi sel. Nah, ini saat ini sekarang sedang dicoba dikembangkan, jadi kita masih menunggu. Banyak sekali harapan bahwa dengan menggunakan exosome ini kita bisa melawan yang asalnya dari mesenchymal stem cell, kita bisa melawan COVID-19 karena ini bisa jadi si exosome ini bisa dikombinasikan dengan beberapa obat yang bisa dimasukkan ke dalam stem cell ke dalam exosome-nya. Kemudian diberi perlakuan kepada orang-orang yang kena penyakit COVID, dan diharapkan ini nanti bisa mengatur berbagai hal, misalnya imunomodulasi, kemudian fungsi dari epitel di dalam paru-paru dan sebagainya. Karena ini kalau kita lihat administrasinya bisa dengan inhalasi, ya, bisa juga dengan disuntikan pada penderita. Jadi saat ini proses atau pemanfaatan exosome ini masih dalam penelitian dan juga diharapkan bisa dikembangkan dengan lebih baik. Mungkin itu
saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Raden. Baik Bu Marcel, atas pemaparan materinya. Oke, informasi buat para peserta untuk Ibu Marcel, narasumber yang pertama akan kami tampilkan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Mengingat Ibu Marcel mungkin tidak akan bersama sampai akhir kegiatan webinar. Ada dua pertanyaan Bu yang akan ditampilkan. Pertanyaan pertama dari Nurman, Sinjai, Sulawesi Selatan. Apakah stem cell dapat dimanfaatkan dalam terapi gen untuk menghilangkan penyakit genetis atau penyakit keturunan? Ini langsung dijawab atau bagaimana? Iya Bu, langsung. Untuk Ibu Marcel langsung dijawab. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Nurman. Sebetulnya pertanyaannya sangat baik ya Pak. Sebenarnya untuk terapi gen ini diharapkan bisa Pak. Jadi kalau kita misalnya sudah mengetahui contohnya bahwa seseorang itu ada kemungkinan untuk melakukan, ada kemungkinan memiliki anak yang akan mengalami penyakit secara genetis. Sebenarnya di tahapan embrio itu kita bisa melakukan terapi dari si gen ini ke orang yang atau ke embrionya sendiri. Jadi sebenarnya tadi saya tidak memaparkan. Jadi ada satu mekanisme sekarang ini yang kita bisa lakukan. Jadi stem cell-nya itu karena kita tahu bahwa dari blastokista tadi, dari inner cell mass itu kita bisa melakukan terapi untuk si gen-gen yang mengalami kelainan. Jadi untuk terapi genetis. Cuma sebenarnya sampai sekarang ini masih belum banyak sekali dikembangkan Pak, karena terkait dengan banyak sekali masalah etis. Jadi belum bisa betul-betul diharapkan bisa nantinya bisa berkembang dengan baik, walaupun ini sudah banyak sekali dicoba oleh orang-orang dan diharapkan nanti ke depannya itu bisa diterapkan, karena masalah etis dan sebagainya itu yang sampai sekarang untuk penelitian atau untuk pengembangan dengan penggunaan dari human embryonic stem cell ini masih cukup banyak dimasalahkan ya. Sedangkan kalau pada orang yang sudah dewasa, misalnya itu akan sulit sekali kalau misalnya ada penyakit yang sudah genetik, karena kalau yang penyakit genetik itu artinya di seluruh tubuh itu akan mengalami kelainan seperti itu ya. Jadi artinya akan sangat sulit sekali untuk memperbaiki gen-gen yang ada di seluruh bagian dari tubuh. Jadi kalau masih pada tahapan embrio itu masih memungkinkan seperti itu. Baik Bu Marcel, pertanyaan berikut dari Pak Joko Isdianto. Apakah stem cell dapat menimbulkan kanker atau efek negatif dalam dunia terapi dan beauty, mengingat tingkat kerentanan imun seseorang berbeda-beda dalam menerima sesuatu asing ke dalam tubuh, salah satunya stem cell ini? Ya, terima kasih Pak Joko. Itu pertanyaannya juga bagus. Jadi sebenarnya tadi saya tidak memaparkan saja. Salah satu kesulitan, salah satu ketakutan yang sebetulnya di dalam penggunaan stem cell, karena kalau kita lihat tadi stem cell itu memiliki, kalau kita lihat dari karakter stem cell itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan sel dan nanti dia akan bisa melakukan diferensiasi. Nah, seringkali karena dia itu adalah stem cell,
juga bisa menjadi yang disebut teratoma. Jadi dia itu dia melakukan pembelahan gitu ya, dan akhirnya menjadi pembelahan sel yang tidak terkontrol. Nah, oleh karena itu untuk melakukan supaya dia bisa berdiferensiasi menjadi sel yang kita inginkan, makanya kita menambahkan yang disebut tadi, ada sitokin, ada beberapa protein yang kita tambahkan supaya kita kontrol di dalam proses pembelahannya itu, supaya jangan sampai dia berkembang menjadi kanker. Karena memang kemungkinan itu ada, Pak, sebenarnya. Itu mungkin Pak Raflin. Oke, baik, Bu Marcel, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan, ilmu, materi yang sudah diberikan kepada seluruh peserta.